Sobat BPJN, welcome to podcast BPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Kali ini ada yang berbeda karena kita sedang podcast di bawah jembatan layang Pasupati. Spesial Hari Jalan. Dan kali ini Ayah nggak sendirian, Ayah membawa 3 pria gagah hari ini. Selamat datang Bapak Wali Kota. Ada Bapak Wali Kota, ada Bapak Kepala Balai. Selamat datang Pak, bertemu lagi sama Ayah, kita podcast lagi. Dan juga Bapak Kepala Dinas Bina Marga Pak Bambang. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai beberapa infrastruktur di Kota Bandung dan tentunya juga mengenai Hari Jalan itu sendiri. Mumpung hari ini kita ketemu nih Pak sama Bapak Wali Kota, Ayah pengen mempertanyakan mengenai infrastruktur Kota Bandung Pak. Apalagi kan ini di akhir tahun, bagaimana Pak? Mungkin ada perkembangan yang memang sudah dilakukan mengenai infrastruktur di Kota Bandung. Ya, mohon saya ya di Kota Bandung, alhamdulillah untuk pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan ya. Kami di Kota Bandung akhir ini sudah membangun ada 2 flyover yang sudah jadi ya, alhamdulillah Jalan Jakarta dan flyover masih, dan satu lagi alhamdulillah sekarang di Popo. Betul Pak. Di Soekarno-Hatta, Popo dan Jalan Popo Soekarno-Hatta dan juga Jalan Lebih Panjang Soekarno-Hatta itu sudah dibangun juga ya. Alhamdulillah itu kerjasama kolaborasi antara pemerintah pusat ya, dengan juga provinsi dan juga dengan Kota Bandung. Kami sebagai kota di daerah ini alhamdulillah sudah mendapatkan kolaborasi bantuan anggaran untuk bangun jalan atau infrastruktur. Alhamdulillah, berarti cukup banyak ya Pak untuk tahun ini yang sudah dikerjakan. 3 lah, alhamdulillah. 3 tahun saya memimpin, alhamdulillah sudah 3 flyover sekarang dibangun. Alhamdulillah, luar biasa. Sama luar biasa kolaborasi dengan dari pusat dan dari provinsi. Nah, kalau tadi Ayah udah tanya sama Bapak Wali Kota, kali ini kita beralih ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan juga infrastruktur nih ya, membahas mengenai infrastruktur di Kota Bandung. Kalau tadi mungkin dibahasnya mengenai jalan dan juga jembatan. Nah, Ayah pengen tahu dong Pak, untuk Dinas Marga dan juga penataan ruang Provinsi Jawa Barat selama setahun ini nih, apalagi ini di akhir tahun ya Pak, ada program kerja apa saja yang sudah dilakukan? Ya. Berarti harapannya juga mungkin untuk beberapa program kerja yang mungkin nanti akan berlanjut ke awal tahun juga bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Nah itu kalau kita bahas dari infrastruktur Kota Bandung. Nah sekarang kita beralih ke Pak Wilan. Nah, Pak Wilan mungkin bisa dijelaskan nih mengenai kolaborasi yang sedang dilakukan BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat dengan pemerintah Kota Bandung dan juga Dinas Bina Marga. Mungkin ada apa saja? Lalu juga bisa dijelaskan nih sekalian Pak, kan sekarang sedang merayakan Hari Jalan. Kita juga melakukan aksi daerah, salah satunya pembuatan mural di Jembatan Layang Pasupati ini. Mungkin boleh diceritakan Pak? Baik, makasih Mbak Aya. Kita memang kalau berdasarkan undang-undang, aturan Undang-Undang 38 itu jalan itu dibagi ada status ya, ada jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten kota. Tapi prakteknya itu tidak bisa kita kerja masing-masing. Kita harus berkolaborasi.
kita melaksanakan program jalan nasional juga tentu tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak didukung oleh Pak Wali maupun sebagai contoh, kita lagi bangun flyover Kopo. Itu lahannya dari Pemda Provinsi. Tapi pelaksanaan sehari-harinya dibantu dari aparatnya Pak Wali Kota juga. Jadi kita bisa bekerja lebih cepat kalau kita ada kolaborasi. Ini kolaborasi ini tentunya bisa dalam bentuk sama-sama membangun jalan, bisa sama-sama untuk memelihara. Nah, ke depan tentu kita akan tingkatkan lagi. Misal tadi kita diskusi dengan Pak Sekda, jalan nasional itu contohnya di Bandung, Jalan Pasteur, itu gerbang kota Bandung dari barat. Nah, kita akan mencoba menata trotoarnya seperti jalan Dago. Ini jalan kota nih, tapi nanti jalan nasional juga kita akan bikin seperti jalan kota. Nanti juga jalan provinsi seperti itu. Itu kolaborasi yang cukup mudah-mudahan ringan gitu ya. Terus ke depan juga misalnya sekarang kita Pak Wali izin, kita lagi diskusi untuk mewujudkan flyover di Nurtanio Pak, untuk mendukung program kereta cepat. Nah ini memang masih dalam tahap persiapan, nanti siapa yang mengerjakan apa ini masih didiskusikan, mudah-mudahan targetnya bisa selesai di 2024. Kemudian bicara hari jalan, memang Mbak ya, hari jalan ini hal yang baru tahun ini. Tahun ini ya Pak, Ya, di 2021. baru tahun ini. Nah, kenapa? Karena kita sebagai insan Bina Marga tentunya ingin punya hari yang harus dirayakan untuk mengenang sejarah jalan yang begitu panjang. Kemudian memotivasi kita juga supaya berinovasi lebih baik lagi. Menggunakan inovasi teknologi dalam mulai dari pemeliharaan sampai ke pembangunan. Nah, usul Dirjen di dulu saat Dirjen Bina Marga menyusun sejarah jalan Indonesia. Untuk menetapkan hari jalan dipilih ada beberapa momen sejarah atau yang artinya prestasi, mana yang dipilih? Memang pilihannya. Ada pertama jembatan Semanggi dibangun, resmikan itu Juli 62. Kemudian ada pembangunan jembatan Ampera di Sumsel. Ada juga tol Jagorawi dulu diresmikan tanggal 9 Maret tahun 8. Kemudian berikutnya tanggal 9 Maret tol dan kota ya, tahun 90. Nah, namun pas itu dipilih mana yang kolaborasinya paling banyak, kemudian dampak ekonomi bisa sehingga tersambungnya jalan Jawa dan Pasuruan. Kan itu dalam membangun itu kolaborasinya mulai 4 provinsi dan banyak kabupaten. Butuhkan pengorbanan pembebasan lahan segitu banyak. Dengan waktu yang memang cukup lama, akhirnya bisa tersambung jalan tol itu, dan dampak ekonominya juga luar biasa. Oleh karena itu, tanggal 20 Desember tersambung jalan tol Sumatera, maka tanggal 20 Desembernya dipilih di jalan untuk menghadirkan kembali memori kolektif kita terhadap sejarah-sejarah prestasi kita, dan juga untuk memotivasi lagi sekali lagi untuk menciptakan inovasi yang lebih baik lagi untuk ke depan, termasuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ada hari jalan. Nah, hari jalan ini ya nanti masyarakat juga harus ikut berkontribusi, bukan hanya harus membersihkan saja. Contohnya jangan buang sampah sembarangan supaya jalannya nggak banjir, itu juga salah satu kesadaran masyarakat. Barangkali gitu Mbak ya, terima kasih. Itu merupakan sejarah kenapa ada hari jalan ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita membahas mengenai hari jalannya sendiri, untuk aksi daerah ini mungkin ada serangkaian, tidak hanya hari ini. Itu ada kegiatan apa lagi Pak? Mungkin ada puncak acaranya atau mungkin ada beberapa kegiatan lainnya, boleh disebutkan? Baik. Nanti puncak acara hari jalan itu tanggal 10 Desember. Rangkaian acaranya banyak sebetulnya. Yang sifat lomba banyak. Ada lomba pembuatan video, inovasi pemeliharaan jalan. Ada pembuatan video, inovasi teknologi. Ada lomba desain jembatan. Kemudian ada lomba juga penulisan karya tulis ilmiah yang populer.
Kita juga membuat filter rain sama op. Dan puncaknya ada expo buku sejarah. Dan tapi itu semuanya agak individu ya. Lomba-lomba itu khusus aksi daerah nih yang dikedepankan itu kolaborasinya. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan masyarakat. Oleh karena itu aksi daerah ini semacam kegiatan rangkaian dalam hari jalan ini yang sangat penting menurut kami. Ini kita akan jadikan momentum. Kami khususnya di sini di Jawa Barat akan bekerja sama dengan Pak Wali, dengan Pak. Dan jujur saja Mbak, terus terang saya 2 jam waktu itu disuruh dengan Pak Wali, alhamdulillah frekuensinya cocok nih. Sehingga mudah-mudahan kolaborasinya juga lancar. Dengan Pak Bambang juga sama. Kayaknya sama nih frekuensinya. Jadi mudah-mudahan kalau sama kedepannya pasti lebih mudah lagi. Ini tuh Mbak ya. Begitu. Nah, kalau tadi ada beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya itu pembersihan saluran drainase ya Pak. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Wali Kota mengenai pembersihan saluran drainase ini juga jadi salah satu ikhtiar dalam menanggulangi banjir ya Pak, bahkan mencegah banjir di Kota Bandung. Nah, ada juga yang terkenal dengan banjir Cilencang ya Pak ya. Nah, untuk pihak pemerintah Kota Bandung sendiri ada program lainkah selain memang yang berkolaborasi bersama BPJN DKI Jakarta Jawa Barat mengenai pembersihan saluran drainase atau mungkin ada kegiatan lainnya? Ya, alhamdulillah di Kota Bandung selain kita kolaborasi dengan BPJN dengan provinsi, alhamdulillah kami juga punya program melalui APBD Kota Bandung juga, bahkan ada bantuan dari provinsi juga, dari keuangan provinsi. Di antaranya pembuatan kolam retensi. Kolam retensi kali kita buat sebanyak banyaknya alhamdulillah. Ini saya sudah membuat selama 3 tahun ini sudah banyak kolam retensi kita buat di Gede Bage, di Cisendo, di Surupan, kita banyak juga. Selain kolam retensi juga kami sumur dalam, alhamdulillah. Selain itu juga kami membuat juga drone pori. Drone pori itu di setiap RW, kalau Bang ya, pastilah kita buat di drone pori. Termasuk juga yang kecil-kecil ya, baik itu sumber resapan, termasuk juga drone pori tetap kita sendiri. Alhamdulillah selama ini tahun ini setelah kami memperbaiki kolam retensi, ya, kemudian sumber imbuhan, ya alhamdulillah. Tapi termasuk banjir Cilencang pun sekarang sudah mulai terlihat, ya tidak banyak terjadi pada mana sih. Itu contoh di Pasteur, dulu kan sering banjir atau tengah banjir. Ini sudah cukup baik. Dan yang terpenting adalah sebenarnya ya, kita tadi kalau Pak Wia sampaikan tadi kita memelihara sungai. Jangan sampai masyarakat masih ada perilaku kan, membuang sampah, membuang plastik bekas, kasur bekas dibuang ke sungai, pasti kan taman begitu. Jadi juga terus edukasi masyarakat kita lakukan. Oke, nah mungkin ini juga jadi satu kolaborasi yang memang dilakukan juga bersama Dinas Bina Marga juga ya Pak ya. Nah mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Bambang mengenai banjir Cilencang yang tadi sedikitnya dijelaskan oleh Bapak Wali Kota. Ini juga sering terjadi di Kopo dan Muhammad Toha nih Pak. Mungkin dari Dinas Bina Marga sendiri kolaborasi seperti apa yang juga dilakukan dalam turut membantu atau mungkin punya kegiatan lain juga Pak dalam menanggulangi permasalahan banjir Cilencang ini. Secara kemudian kita terus jalan dengan semua pemerintah, termasuk pemerintah yang kecil, kelurahan, desa, itu kita tidak pernah kelurahan hari ini desa, kelurahan menjadi juga penanganan, dua infrastruktur. Nah, itu yang kita lakukan. Dan juga sama-sama kita bisa masyarakat kita edukasi untuk juga itu pemahaman juga untuk meminimalisir kualitas edukasi kita juga
Oke, berarti lengkap ya Pak, dari pemerintahan, dari Dinas Bina Marga, BPJN serta masyarakat juga harus turut berkolaborasi ya Pak untuk menanggulangan banjir Cilencang ini. Sekarang kita kembali lagi ke Pak Wilan. Mungkin Pak, kita akan membahas mengenai mural yang ada di belakang kita ini. Tadi sudah diresmikan mengenai mural spesial Hari Jalan. Nah, untuk pemilihan temanya ini sebenarnya karena apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan beberapa dan juga berkolaborasi dengan seniman siapa? Ya, makasih Mbak Aya. Jadi kegiatan aksi daerah itu salah banyak tadi ya, pembersihan saluran, motong rumput dan sebagainya. Dan di nasional itu ada pengecatan jembatan. Nah, khusus di Bandung nih bukan pengecatan jembatan biasa, tapi kita lakukan dengan mural di flyover Pasupati ini. Nah, konsep mural memang saya oleh seniman Kota Bandung, Pak John Martono. Kita diskusi konsepnya itu, tadi saya sempat sampaikan bahwa dulu Pasupati dibangun itu konsepnya adalah simbol baru Kota Bandung pada saat itu, ikon baru Kota Bandung. Tapi pendekatannya adalah untuk yang sifatnya soft. Karena di Bandung itu simbol-simbol yang ada semua temanya perjuangan. Han gitu ya. Ada monumen perjuangan, Bandung Lautan Api. Nah, ini konsepnya soft. Nah, sehingga konsep muralnya juga sama ini. Konsepnya soft, menggambarkan kesenian, kebahagiaan, happiness gitu Pak John ya. Ini sehingga nanti gambarnya mungkin nanti ada burung, ada kecapi suling, tidak ada bambu runcing, keris gitu, nggak ada. Tapi ini sifatnya memang yang menggambarkan kebahagiaan, soft. Mungkin ini cocok ya kalau kita kembali lagi dengan kalimat Bandung Kota Kembang mungkin ya. Ini sangat cocok dengan tema yang sudah dipilih untuk mural di flyover Pasupati ini. Nah, mengenai dipercantiknya flyover Pasupati ini, adakah tanggapan dan juga harapan dari Bapak Wali Kota Bandung mengenai mural yang mungkin sudah dilakukan pada hari ini, dan juga mungkin pesan untuk masyarakat bagaimana untuk menjaga keasrian, keindahan Kota Bandung ke depannya? Ya, untuk ada harapan Bang Oden dengan adanya program hari ini sebagai bagian dari aksi daerah ya, hari jalan ya. Saya berharap mudah-mudahan mural khususnya yang ada di flyover ini, saya berharap mudah-mudahan itu menjadi bagian penguatan dari fungsi jembatan layang ini. Selain fungsi lalu lintas, juga sebagai estetika, mudah-mudahan ini tadi dipandang menjadi hal yang indah, yang baik, dan estetika ya. Dan ini tadi menghadirkan indeks sebenarnya dalam hal lebih baik sekali. Yang lainnya saja sebenarnya kalau hari ini sudah dicat di mural yang baik di bumi, yang tidak begitu, saya berharap mudah-mudahan anak-anak yang sudah bisa vandalisme itu mudah-mudahan tidak mau lagi coret-coret lagi karena sudah indah sebetulnya. Hal seperti itu. Oke, berarti semoga dengan ini sudah jelas terlihat ya Pak ya keindahan di flyover Pasupati ini. Jadi jangan sampai masyarakat ada yang tangannya iseng-iseng lagi apa ya, jahil-jahil lagi. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Kepala Dinas Bina Marga. Nah, aku mau tahu nih Pak, mungkin juga Sobat BPJN ingin tahu lebih lanjut. Kalau di tahun 2020, Dinas Bina Marga sudah kasih 2 hadiah flyover nih. Untuk di tahun selanjutnya ada hadiah apa lagi untuk Kota Bandung? Oke, jadi kita 2020 Ya. kita juga tidak usah kita itu membuat kesenian karyawan misalnya kita kesenian kita masih bilang kita pada kolaborasi sedikit kesenian kemudian juga kita untuk aksi menggunakan aktivitas bukan juga stasiun Jadi mungkin
depannya diharapkan ada surprise lagi ya Pak ya, untuk khususnya Kota Bandung dan juga Jawa Barat. Nah, oh iya betul. Jadi di sini ditahan dulu. Cuman spoiler dikit-dikit aja. Nanti di tahun selanjutnya akan ada kejutan yang lebih banyak lagi, apalagi kolaborasi bersama pemerintah Kota Bandung, lalu juga dengan BPJN dan juga Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir yang boleh dijawab oleh semuanya, oleh Bapak Wali Kota, Pak Wilan dan juga Pak Bambang, mengenai harapan kedepannya nih Pak, dengan kolaborasi pemerintah pusat, lalu daerah, dan juga seluruh masyarakat di Hari Jalan Nasional ini. Mungkin bisa dijelaskan harapan apa saja sih yang diinginkan dari kita semua nih? Ya, benarnya ya. Kalau bicara harapan dari sebuah kolaborasi, saya tentu saja meyakini bahwa mengelola sebuah kota namanya Kota Bandung itu nggak bisa serta-merta. Oleh karena itu, dalam visi-visi Mang Odet membangun Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis, saya punya 3 pilar. Pilar 3 itu adalah inovasi, kolaborasi, desentralisasi. Alhamdulillah, karena 3 pilar ini, khususnya kolaborasi, ini saya meyakini bahwa sebenarnya harapan saya dengan kolaborasi ini kita betul-betul bisa mampu menghadirkan pembangunan Kota Bandung, Jawa Barat, ya, Indonesia secara optimal sekali, itu penting. Dan alhamdulillah ternyata 3 pilar pembangunan, inovasi, kolaborasi ini, ya, dan desentralisasi yang 2 di sana bukan ini ke provinsi. Karena kebetulan dulu 3 pilar ini Pak Bambang, waktu saya jadi wakil wali kota, KMI jadi wali kotanya. Nah, sehingga oleh KMI dibawa, Mang, izin dibawa pajak ke provinsi, Bangga. Alhamdulillah. Jadi 2 visi 3 pilar ini, inovasi kolaborasi dibawa ke provinsi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya kira kita yakin hanya dengan kolaborasi tentunya harapan kita bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Amin. Mungkin boleh selanjutnya dari Pak Wilan. Baik, terima kasih Mbak Ya. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Wali Kota dan Pak Gubernur melalui Pak Bambang bahwa kami Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat bekerja di Jawa Barat dan di Bandung, diberi kemudahan, diberi dukungan di jajarannya Pak Wali maupun jajarannya Pak Bambang. Harapan ke depan tentunya kita ingin juga mengembangkan jaringan jalan di Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Seperti Pak Wali bilang, masih banyak PR di Bandung, walaupun di jalan nasional. Cita-cita kita yang namanya Soekarno-Hatta itu highway, harusnya tidak ada simpang sebidang lagi. Kita cicil. Pertama nanti Kopo dulu selesai, insya Allah tahun depan Pak Wali. Mungkin kita teruskan Buah Batu, Kiara Condong, Muhammad Toha, Pasir Koja, kira-kira itu. Nah, untuk mewujudkan itu memang kami pemerintah pusat juga tidak bisa sendiri. Pasti nanti didukung lagi oleh Pak Bambang dari Dinas maupun dari Pak Wali. Itu PR salah satunya. Yang lainnya masih banyak juga. Contoh di sini, di Junjunan Pasupati, kita masih ada program yang namanya BIUT, Bandung Intra Urban Toll Road. Ini juga sama, tentunya karena kita akan butuh kebebasan lahan, tidak mungkin jalan juga kalau nggak didukung oleh Pemkot maupun provinsi. Nah, kira-kira masih banyak PR-nya, tapi sebelum PR yang besar-besar, kita akan kolaborasi paling nggak dalam memelihara jalan yang ada. Kata Pak Wali, jalannya kudu gelis gitu Pak. Nah, jadi jalan gelis, kita sama nanti jalan nasional, ya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota di Kota Bandung semuanya gelis, kira-kira gitu. Makasih Mbak ya. Berarti kolaborasi ini juga jadi salah satu bentuk mencicil ya Pak ya, sedikit demi sedikit. Nah yang terakhir, boleh Pak? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, mungkin sama yang diberikan oleh Pak Bambang juga. Begitu mengenai kolaborasi, mungkin memang yang diharapkannya adalah bisa dinikmati juga oleh masyarakat dan tentunya juga dibantu oleh masyarakat untuk tetap menjaganya ya Pak ya. Karena kalau sudah selesai pun sayang kalau nggak dijaga, betul ya Pak. Terima kasih banyak untuk Bapak Wali Kota, Bapak Wilan dan juga Pak Bambang atas waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, amin.
Nah itu dia Sobat BPJN, seru banget untuk episode kali ini spesial di Hari Jalan dan spesial juga langsung tayang dari Flyover Pasupati. Nah nantikan untuk episode selanjutnya yang pastinya di channel YouTube Balai 6 Jakarta karena masih banyak lagi program kerja lainnya dari BPJN DKI Jakarta